Kedatangan Ajeng dan Raka ternyata telah disambut oleh keluarga Ajeng. Mereka ingin mendengar kabar apa yang dibawa oleh Ajeng setelah berpamitan kepada mertuanya. Rahayu serta Wulan dan yang lainnya sama-sama berharap jika keluarga Raka mendukung keputusan Ajeng untuk berpisah dari Raka. Ibu, Bulik, Ajeng menyalami kedua orang wanita itu. Alhamdulillah kamu sampai dengan selamat Nduk, Rahayu memeluk putrinya. Iya Bu, tapi gimana sama kedua Mer? Assalamualaikum Ibu, pertanyaan Rahayu harus terhenti karena kedatangan Raka. Waalaikumsalam, kalian pulang bareng, tanya Wulan. Iya Bulik, terus gimana? Kamu setujukan dengan keputusan Ajeng untuk bercerai? Sekarang Rahayu tak berpura-pura lagi di depan Raka. Toh Raka sendiri sudah tahu. Ibu, Raka nggak setuju dengan Ajeng. Raka ingin memperbaiki semuanya Bu. Tolong maafkan Raka. Berikan Raka kesempatan untuk membuktikan kesungguhan Raka ini. Memperbaiki kamu bilang, kenapa baru sekarang? Kemana saja kamu selama 5 tahun ini? Sentak Rahayu. Sekarang saya nggak mau pura-pura lagi sama kamu seperti kemarin. Saya menuruti permintaan Ajeng untuk berpura-pura tidak tahu di depan kamu karena saya juga ikut bersalah di sini. Saya yang memaksakan kehendak untuk menikahkan kalian. Seandainya saya ndak egois, pasti saya ndak akan membuat anak saya menderita selama ini. Tapi saat ini saya sebagai seorang ibu yang putrinya telah disakiti oleh suaminya sendiri selama 5 tahun. Tentu saya tidak rela, saya sedih dan saya kecewa sama kamu. Tapi rasanya tak pantas untuk menyalahkan kamu sepenuhnya, jadi mari selesaikan ini dengan baik. Lepaskan anak saya dan kamu hiduplah bahagia dengan kekasihmu itu, pinta Rahayu. Raka memang salah Bu. Raka menyesal karena telah mengabaikan Ajeng selama ini. Tapi Raka tidak mau melepaskan Ajeng. Raka mencintainya Bu. Raka menatap ke arah Ajeng yang terlihat menunjukkan wajahnya. Entah apa yang sedang dipikirkan wanita itu saat ini. Cinta kamu bilang, bisa-bisanya kamu bilang cinta setelah 5 tahun menyia-nyiakannya. Hardik Wulan. Raka lagi-lagi tak berkutik saat kesalahannya diungkit. Dia memang salah, mau membela diri dengan cara apapun tetap saja salah. Sudahlah Bu, Bapak dan Ibunya Mas Raka menyetujui kami bercerai tapi beliau meminta waktu 3 bulan untuk Mas Raka memperbaiki hubungan kami dulu. Mas Raka juga sudah setuju dan berjanji untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita itu. Tapi kalau sampai Mas Raka mengingkari janjinya itu, kami akan bercerai tanpa menunggu 3 bulan lamanya. Raka tertunduk lesu saat Ajeng menjelaskan semuanya di depan mereka. Raka benar-benar merasa ketakutan kalau sampai waktu 3 bulan itu tidak cukup untuk meyakinkan Ajeng. Tapi Jeng, bukannya keputusan kamu sudah bulat? Nanti Ajeng jelaskan Bu. Sekarang Ajeng ke kamar dulu, mau istirahat. Mereka semua menatap kepergian Ajeng dengan pasrah. Memang mereka ingin yang terbaik untuk Ajeng, tapi segala keputusan memang di tangan Ajeng. Maafkan Raka Bu, tapi Rahayu yang diajak bicara oleh Raka malah melengos dan pergi begitu saja. Termasuk Wulan dan yang lainnya. Ada apa Mas? Anga bertanya pada Aditya yang baru saja kembali ke kamarnya. Pasalnya Anga mendengar suara ribut-ribut di luar. Mbak Ajeng sama Mas Raka udah pulang dari Sydney, sahut Aditya ikut membaringkan diri di samping istrinya. Udah pulang, kok cepat banget? Iya, mereka pulangnya bareng satu penerbangan tapi sampai rumah sendiri-sendiri. Kok bisa? Mungkin Mbak Ajeng sengaja menciptakan jarak sama Mas Raka kali yang. Terus suara ribut-ribut di luar itu apa? Mbak Ajeng yang niat awalnya ke Sydney cuma untuk pamitan. Tapi ternyata Mas Raka menyusul ke sana karena nggak mau pisah. Terus mertua Mbak Ajeng meminta waktu 3 bulan untuk Mas Raka memperbaiki rumah tangganya. Kalau nggak bisa, Mbak Ajeng boleh melanjutkan gugatannya kapanpun tanpa menunggu 3 bulan. Ibu tentu saja marah makanya tadi sempat ada ketegangan. Tapi jelasnya gimana Mas nggak tahu soalnya Mas cuma dengar dari jauh. Mas nggak mendekat ke mereka karena takut Mas nggak bisa kontrol emosi, jelas Aditya. Diusapnya lembut kepala suaminya yang sejajar dengan perutnya karena posisi Anga sekarang sedang duduk bersandar. Jadi Mbak Ajeng memang sakit Mas. Tapi mungkin aja Mas Raka bisa berubah dan memanfaatkan kesempatan 3 bulan itu dengan baik. Iya sih, tapi Mas tetap nggak rela kalau dia dimaafkan gitu aja. Cukup doakan Aka yang terbaik buat mereka Mas. Itu pasti sayang. Apalagi untuk kita berdua, Mas selalu berdoa agar kita selalu diberikan yang terbaik oleh Allah dalam hal apapun. Amin Mas. Aditya mengusap perut istrinya yang mulai terasa keras namun belum terlalu buncit. Rasanya Aditya sudah tak sabar mau melihat perut Anga membesar. Pasti Aditya semakin gemas melibat perut buncit istrinya itu. Anak ayah di dalam lagi apa?
Aditya bergerak menciumi perut Anga sambil berbisik di sana. Sehat-sehat di perut ibu ya nak. Ayah dan ibu menunggumu dengan sabar di sini sampai saatnya kamu keluar nanti. Kira-kira dia bisa dengar omongan Mas nggak ya sayang? Dari artikel yang Anga baca sih, janin bisa mendengar itu usia 4 bulan. Tapi Anga yakin kalau sekarang dia juga pasti bisa dengar suara ayahnya. Iya, Mas juga yakin. Aditya kembali merubah posisinya. Dia ikut duduk bersandar di samping Anga. Kenapa Mas lihat Anga kayak gitu? Anga merasa aneh karena ditatap suaminya dengan dalam seolah sedang mengikutinya dengan tatapan matanya. Nggak apa-apa, Mas cuma kangen. Tangan Aditya terangkat untuk mengusap lembut pipi Anga. Dibelai dengan penuh kasih cinta dan kasih sayang wajah istrinya itu. Kangen, bukannya Mas sama Anga terus ya? Kok kangen? Anga tak paham apa yang dimaksud suaminya. Mas, Anga sedikit mendorong dada suaminya. Kenapa sayang? Aditya menatap Anga dengan mata yang sudah berkabut. Anga kan masih bedres Mas. Dia sebenarnya tak ingin menyakiti hati suaminya dengan menolak keinginan yang sangat wajar diinginkan oleh seorang suami kepada istrinya itu. Mas tahu kok sayang, Mas nggak akan kebablasan sampai sana. Selepas itu Ajeng menepati janjinya untuk menceritakan semuanya pada Rahayu kenapa akhirnya dia memberikan kesempatan untuk Raka. Tapi kamu yakin Duk, kalau benar-benar berubah, apa kamu akhirnya akan memberinya kesempatan? Entahlah Bu, tapi dalam pikiran Ajeng saat ini, di samping Ajeng menghormati bapak dan ibunya Mas Raka, Ajeng ingin membalas Mas Raka dulu. Enak aja dia bebas dari pernikahan ini dan bahagia sama Ratna. Sedangkan Ajeng sudah merasakan sakitnya dikhianati sejak lama. Menurut Ajeng, ini kesempatan yang bagus Bu. Ya sudah terserah kamu saja. Semoga Raka ndak menyakiti kamu lagi. Ibu tenang saja, Ajeng udah nggak peduli lagi mau Mas Raka tetap berhubungan sama Ratna apa enggak. Ajeng hanya ingin mencoba untuk melupakan Mas Raka meski aslinya sulit untuk Ajeng Bu. Rahayu memeluk putrinya itu, diusapnya dengan lembut rambut Ajeng yang sebatas punggung itu. Semoga kamu diberikan kesabaran Yanduk. Ibu yakin nantinya kamu akan bahagia, baik akhirnya kamu berpisah atau bersatu kembali dengan suamimu. Nggih Bu, terima kasih banyak, Ajeng memeluk ibunya dengan erat. Akhirnya dia bisa merasakan kembali dukungan dan pelukan hangat dari ibunya. Malam harinya, keadaan di dalam paviliun Ajeng dan Raka benar-benar hening. Ajeng yang memilih fokus pada laptopnya, tampak tak mempedulikan keberadaan Raka sama sekali. Bukan hanya saat ini, tapi tadi di meja makan juga sama. Semua orang di sana tampak diam. Tak ada pembicaraan sama sekali seperti saat kedatangan Anga ke rumah itu. Terlihat jelas ketegangan di sana. Raka hanya bisa menerima nasibnya karena itu semua disebabkan oleh dirinya. Bahkan Ajeng juga tak mau lagi melayaninya seperti biasa. Tak ada Ajeng yang mengambilkan nasi untuknya atau menuangkan minum untuknya. Bukannya Raka tak bisa tapi dia sudah terbiasa dilayani oleh Ajeng, jadi rasanya aneh saja. Bukan hanya itu, Ajeng juga tak mau lagi menyiapkan bajunya. Tadi sore saat mereka baru tiba, Ajeng memilih membersihkan diri lalu meninggalkannya istirahat tanpa menyiapkan baju ganti untuknya. Raka melirik ke arah istrinya yang duduk di sofa dekat dengan jendela. Entah apa yang sedang istrinya itu kerjakan karena dari dulu Raka tak pernah melihat Ajeng memegang laptopnya seperti itu. Apa yang ada di laptop itu lebih menarik daripada aku, suaminya sendiri. Raka terlihat gelisah sendiri karena sikap acuh istrinya itu. Dret. Raka langsung menoleh pada Ajeng saat ponselnya sendiri bergetar cukup keras karena dia letakkan di atas nakas. Dia ingin melihat bagaimana reaksi Ajeng saat mendengar suara getaran ponsel Raka. Apa istrinya itu penasaran atau marah? Tapi yang Raka dapat justru Ajeng yang masih tetap tenang tanpa terusik sedikitpun. Padahal Raka sudah ketar-ketir kalau Ajeng akan marah jika tahu panggilan itu dari siapa. Raka akhirnya memilih mematikan ponselnya. Dia tak mau mengangkat panggilan itu hingga membuat hubungannya dengan Ajeng semakin memanas. Langkahnya untuk mendapatkan kepercayaan Ajeng tentu dimulai dari mengabaikan panggilan telepon itu. Sayang ayo tidur, ini udah malam loh. Kamu ngerjain apa sih? Ajeng tampak melirik ke arah suaminya yang duduk di ranjang, namun hanya sekilas saja kemudian kembali menatap laptopnya. Sayang, ulang Raka lagi. Stop panggil aku kayak gitu ya Mas. Kesal Ajeng. Lagian kenapa sih? Aku mau tidur kapan aja terserah dong. Kalau kamu memang mau pergi ya pergi aja, biasanya juga gimana? Heran banget deh, kenapa sekarang jadi perawat? Mulutnya ngalahin bebek, lanjut Ajeng dengan sengit.
Mas nggak akan pergi makanya ajak kamu tidur, jawaban dari Raka sempat membuat Ajeng terkejut. Dia sejak tadi memang sengaja mengacuhkan Raka. Dia tak menganggap keberadaan pria itu sama sekali. Ajeng lebih memilih mengerjakan laporan dari kantor milik bapak mertuanya yang selama ini diserahkan pada Raka. Ajeng memang memutuskan untuk ikut terjun langsung ke dalam kantor itu mulai sekarang. Tapi, fokusnya Ajeng sejak tadi bukan berarti dia tidak sadar dengan apa yang suaminya lakukan sejak tadi. Pria berusia 35 tahun itu tampak berkali-kali melihat ke arahnya. Ajeng juga dengar kalau ponsel Raka sempat mendapatkan beberapa kali panggilan sebelum Raka mematikan ponselnya sepertinya. Tidur ya tidur aja, lagian siapa yang mau tidur sama situ? Emangnya kamu mau tidur di mana sayang kalau nggak di sini sama Mas? Di mana aja yang penting nggak sama suami kayak kamu. Selain Ajeng yang begitu acuh, mulut Ajeng juga benar-benar berubah pedas saat ini. Astagfirullah sayang, Raka hanya bisa bersabar menghadapi istrinya itu. Kenapa, nggak usah merasa sok paling tersakiti deh. Sinis Ajeng melihat raut wajah Raka yang berubah menjadi sendu. Kali ini Raka tak tahan lagi. Dia beranjak dari ranjang untuk menghampiri istrinya. Mau apa kamu? Ajeng sudah menatap Raka dengan was-was. Mau kasih pelajaran sama istriku yang sekarang susah dibilangin. Dadar sinting. Turunin nggak? Ajeng memberontak karena tiba-tiba Raka menggendongnya begitu saja dan membawanya ke ranjang. Bahkan laptopnya masih dia bawa. Aku bilang turunin. Iya ayo turun, Raka menurunkan Ajeng di ranjang mereka. Minggir, Ajeng mendorong Raka yang masih di sampingnya dengan keras supaya dia bisa segera beranjak dari ranjang. Jangan harap Ajeng akan menuruti keinginan laki-laki itu. Mau kemana? Mas nggak tahu kamu lagi ngerjain apa tapi dilanjut bedok aja ya, ini udah malam. Kita istirahat, pinta Raka dengan lembut sambil mengambil laptop berwarna putih itu dari tangan istrinya. Entah ini adalah siasat Raka saja untuk menarik simpatinya atau memang Raka tulus melakukannya, tapi sayangnya Ajeng tak peduli. Nggak usah sok ngatur, balikin nggak? Enggak, aku mau kita tidur sekarang. Raka meletakkan laptop Ajeng di atas nakas bersebelahan dengan ponselnya yang sudah dia matikan. Lalu Raka melompati badan Ajeng untuk berbaring di belakang Ajeng. Pria itu bahkan langsung membuat Ajeng tak bisa bergerak karena pinggangnya dililit dengan tangan kekar milik Raka. Lepas. Ajeng berusaha melepaskan tahan Ratna namun sama sekali tak berhasil. Lepas atau aku teriak, ancam Ajeng tapi Raka justru semakin mengeratkan pelukannya. Seolah Ajeng akan meninggalkannya saat ini. Teriak aja kalau berani tapi abis itu Mas akan buat kamu hamil. Ancam Raka di telinga Ajeng. Jangan kurang ajar. Ajeng terus berusaha lepas dari pelukan Raka. Kakinya berusaha terlepas dari kaki Raka yang membelitnya. Ajeng juga terus mencubit tangan dan lengan Raka dengan keras agar bisa lepas dari pelukan pria itu tapi hasilnya nihil. Kayaknya itu ide bagus. Kalau kamu hamil, kita nggak bakal bisa ceraikan. Raka menyeringai di balik punggung Ajeng. Stres. Umat Ajeng pada suaminya itu. Meski dalam hatinya merasa takut kalau Raka benar-benar melakukan apa yang pria itu katakan tadi. Biarin, memang cuma kamu berhasil yang bikin Mas stres kayak gini. Udah ayo tidur sebelum Mas merealisasikan ide brilian Mas tadi. Ajeng langsung kicep. Dia tidak lagi membalas ucapan Raka. Untuk malam ini dia terpaksa tidur dalam jeratan Raka. Ajeng tentu takut, kalau sampai Raka membuat hamil. Tentu saja dia tidak jadi bercerai dari Raka dan Ajeng tidak mau itu terjadi.